Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang 4 macam jenis hukum bacaan mad far'i yang tergabung dalam hukum bacaan mad lazim, yakni hukum bacaan mad lazim mustaqal qilmi, mad lazim mukhaffaf qilmi, mad lazim mustaqal harfi, dan mad lazim mukhaffaf harfi. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang mad lazim mukhaffaf qilmi. Mad lazim mukhaffaf qilmi merupakan salah satu bagian dari mad far'i. Menurut bahasa, mad berarti panjang, lazim artinya pasti, mukhaffaf artinya diringankan. Sementara qilmi berasal dari kata kalimah yang artinya kata. Jadi menurut istilah, pengertian mad lazim mukhaffaf qilmi adalah bacaan pada kalimat yang pasti dibaca panjang dan diringankan. Panjang mad lazim mukhaffaf qilmi yaitu 3 alif atau 6 harokat. Suatu lafal dijatuhi hukum bacaan mad lazim mukhaffaf qilmi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat sukun yang tidak terletak di akhir kata. Contoh mad lazim mukhaffaf qilmi di dalam Al-Quran hanya ada 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama di surat Yunus ayat 51. Di ayat tersebut ada mad lazim mukhaffaf qilmi karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat sukun. Yang kedua di surat Yunus ayat 91. Di ayat tersebut ada mad lazim mukhaffaf qilmi karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat sukun. Selanjutnya mad lazim mustaqal qilmi. Hukum bacaan mad yang akan kita pelajari selanjutnya adalah hukum bacaan mad lazim mustaqal qilmi. Mad artinya panjang, lazim yang artinya pasti, mustaqal artinya diberatkan, dan qilmi yaitu berasal dari kata kalimah yang artinya kata. Jadi yang dinamakan mad lazim mustaqal qilmi adalah bacaan yang dibaca panjang dan diberatkan pada satu kalimat. Panjang mad lazim mustaqal qilmi adalah 3 alif atau 6 harokat. Hukum bacaan disebut mad lazim mustaqal qilmi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasjid yaitu di dalam satu kalimat. Tasjid yang dimaksud di dalam hukum mad lazim mustaqal qilmi adalah tasjid asli. Contoh mad lazim mustaqal qilmi. Yang pertama waladdallin, yang kedua dhallan, yang ketiga tahadzon, yang keempat ladallun. Hukum bacaan mad selanjutnya yang kita pelajari adalah hukum mad lazim mustaqal harfi. Apa yang dimaksud dengan mad lazim mustaqal harfi? Menurut bahasa, mad memiliki arti panjang, lazim mempunyai makna pasti, mustaqal mempunyai arti diberatkan, dan harfi artinya adalah huruf. Jadi mad lazim mustaqal harfi adalah huruf atau lafal dalam Al-Quran yang wajib dibaca panjang dan cara bacanya diberatkan. Adapun panjang hukum mad ini adalah 6 harokat. Hukum bacaan mad lazim mustaqal harfi ini terjadi pada fawatihus suwar, huruf awal atau pembuka surat. Tentu masih diingat tentang hukum bacaan mad lazim mustaqal. Ciri utamanya adalah adanya mad yang bertemu tasjid atau diidghamkan. Oleh karena terjadi pada fawatihus suwar, maka disebut mad lazim mustaqal harfi. Huruf fawatihus suwar, huruf awal atau pembuka surat sebagai berikut. Yang pertama nun, yang kedua qaf, yang ketiga shad, yang keempat ain, yang kelima sin, yang keenam lam, yang ketujuh kaf, dan yang kedelapan mim. Supaya mempermudah dalam mengingatnya, ke-8 huruf di atas jika disusun menjadi sebuah kalimat sebagai berikut. Naqasa asalukum. Ciri mad lazim mustaqal harfi. Ada beberapa ciri mad lazim mustaqal harfi yang bisa untuk dicermati, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hukum bacaan ini selalu terjadi pada lafal Al-Quran di awal pembukaan surah. Yang kedua, ada huruf dengan mad yang bertemu dengan huruf bertasjid. Yang ketiga, hanya berlaku untuk pasal-pasal dalam Al-Quran yang dimulai dengan huruf saja. Beberapa dari surat ini termasuk surat Al-Baqarah, surat Maryam, dan surat Qaf.
Yang keempat, setiap surah dengan mad lazim musaqqal harfi dimulai dengan surah yang memiliki kasus khusus yang semuanya tercakup dalam aturan tajwid mad lazim. Contoh mad lazim musaqqal harfi. Supaya kalian lebih mudah dalam memahami hukum bacaan mad lazim musaqqal harfi, berikut contoh dari mad lazim musaqqal harfi. Yang pertama ada pada surat Maryam ayat 1. Yang kedua ada pada surat Al-A'raf ayat 1 dan pada surat Asy-Syu'ara ayat 1. Hukum bacaan mad terakhir yang kita bahas pada bab ini adalah hukum bacaan mad lazim mukhaffaf harfi. Sementara menurut istilah arti mad lazim mukhaffaf harfi adalah huruf yang wajib dibaca panjang dan diringankan. Panjang mad lazim mukhaffaf harfi yaitu 1 alif atau 2 harokat. Hukum bacaan disebut mad lazim mukhaffaf harfi yaitu apabila ada huruf-huruf di awal surah yang terdiri atas 1 huruf atau lebih, yaitu dari huruf-huruf sebagai berikut. Yang pertama ha, yang kedua ya, yang ketiga to, yang keempat ha, dan yang kelima ro. Supaya mempermudah dalam mengingatnya, kelima huruf di atas jika disusun menjadi sebuah kalimat yaitu sebagai berikut: hayu toharo. Contoh mad lazim mukhaffaf harfi. Berikut contoh bacaan hukum mad lazim mukhaffaf harfi beserta surah dan ayatnya di dalam Al-Quran. Yang pertama surat An-Naml ayat 1 to sin. Yang kedua surat Toha ayat 1 Toha. Yang ketiga surat Yasin ayat 1 Yasin. Yang keempat surat Fussilat ayat 1 Hamim. Yang kelima surat Yunus ayat 1 Alif Lam Ra. Oke anak-anak, materi hari ini cukup sampai di sini saja ya.